semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar tetap pakai masker, rajin cuci tangan, minum vitamin. Yang ulangan tetap semangat ya ulangannya. Semoga nanti dapat nilai yang bagus. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita pada minggu ini, kita bernyanyi dengan judul lagu Happy Yaya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami mengucapkan puji syukur atas hadirat-Mu Bapa, buat segala penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada kami hingga saat pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan sepanjang hari ini Tuhanlah yang campur tangan atas kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai kebaktian kami ini. Kami serahkan kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati kami semuanya, juga adik-adik kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami yakin percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas mereka. Terima kasih Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya nih adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita untuk minggu ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang Kau berikan, sehingga pada di hari Minggu ini kami dapat kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kami masih beribadah dari rumah, tapi kami yakin bahwa Engkau selalu beserta kami dimanapun kami berada. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari cerita-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa untuk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin.
Nah, adik-adik, malam ini ketika kakak lagi merekam video khotbah ini di rumah lagi hujan nih. Jadi kalau misalnya ada suara hujan atau suara gemuruh jeger-jeger, tolong dimaafkan ya. Oke, hari ini kita akan membaca ayat dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Ayo kita buka deh Alkitabnya. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Ayo kita baca. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis sesedih-sedihnya. Nah, cerita hari ini adik-adik itu tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Apa sih itu artinya menyangkal? Adik-adik ada yang tahu nggak? Apa arti dari menyangkal? Menyangkal itu seperti apa ya? Dia tuh nggak mengakui sesuatu gitu. Jadi dia menyangkal, dia nggak ngakuin. Jadi di cerita ini ya dek, kita itu mau diajarkan untuk mau berkata jujur, jangan berbohong. Terlebih di cerita ini kita diminta untuk berkata jujur mengenai keimanan kita. Jadi kan Tuhan Yesus menguji imannya Petrus nih di sini, apakah dia akan tetap setia nih mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah gurunya. Tapi ternyata Petrus malah menyangkalnya sebanyak berapa kali? Iya, sebanyak 3 kali. Nah, kita harus belajar ya dari Petrus supaya tidak menyangkal. Kita tuh harus mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, adik-adik. Misalnya apa ya, kalau contohnya tuh buat adik-adik, misalnya nih, biasa kan kalau di sekolah itu ada yang suka bully, ada yang suka ngejek-ngejek. Apalagi ya kalau misalnya kita itu agama Kristen itu sedikit di sekolah, mungkin yang sekolah negeri ya yang kayak gini. Nah, misalnya nih ada teman-teman kita yang ngejek, ih Kristen, ih Kristen." Terus ayo adik-adik, ada yang kayak gitu nggak di sekolahnya? Ada yang suka ngejek, terus ada diejek, ih Kristen, Kristen, terus ada sikapnya kayak gimana? Nah, ketika adik-adik dibully di sekolah kayak gitu, sikap kita tuh misalnya kita diejek, ih Kristen, jawab aja, "Iya, emang kenapa? Kamu tuh Tuhannya gini gini gini." Udah, kita diam aja. Diam tapi sambil juga mencari tahu, kayak kita memahami agama kita tuh seperti apa. Makanya Dede harus rajin sekolah minggu supaya bisa mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Juga gak cuma di sekolah minggu aja, di rumah juga adik-adik harus tanya papa mamahnya tentang agama kita, tentang Tuhan Yesus, supaya ketika kita diejek gitu, kita gak usah rendah hati, gak usah kecil hati kita diejek-ejek, karena kita tahu, kalau adik-adik udah tahu Tuhan kita itu hebat, adik-adik gak usah malu kalau dibully kayak gitu di sekolah atau di lingkungan pertemanan kita di komplek atau sama teman-teman yang lain. Adik-adik jangan malu ya, karena Tuhan kita itu hebat. Oke? Mungkin juga ada contoh-contoh hal yang lain ya, hal-hal penyangkalan terhadap Tuhan lain yang gak bisa kakak sebutkan. Atau mungkin juga
secara nggak sadar kita itu sudah menyangkal Yesus dari sikap dan cara hidup kita yang nggak berkenan kepadanya. Tapi Dede jangan kecil hati, jangan takut, karena Tuhan itu akan mau selalu mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Dia juga mau supaya kita tuh berbalik, nggak tidak menyangkal lagi, tapi kita harus selalu mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Itu adalah iman kita ya, Dek. Dan dia juga mau menguatkan iman kita itu melalui ujian yang ada di hidup kita. Mungkin ada sekarang masih kecil, ujiannya mungkin masih yang kecil-kecil ya, tapi kakak yakin kalau adik-adik mendengarkan firman ini, lalu adik simpan dalam hati dan membawa firman ini ke dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa jadi bekal adik-adik nanti untuk bisa beranjak dewasa, beranjak remaja, beranjak besar. Ini akan membantu adik banget dalam kehidupan adik sehari-hari. Oke? Semoga Dede ngerti ya sama cerita kita hari ini, supaya kita tuh harus tetap kuat dalam iman kita ya, Dek. Dengan cara apa sih kita tuh bisa menguatkan iman? Satu, harus belajar baca Alkitab, belajar memahami agama kita, Tuhan kita. Kalau Tuhan kita itu hebat banget, dan harus tetap dekat sama Tuhan kita. Apapun yang adik lakukan, apapun yang adik alami, harus selalu mengandalkan Tuhan. Harus tanya sama Tuhan, harus mengandalkan Tuhan di segala perjalanan kehidupan kita, hal sekecil apapun, oke? Supaya kita tetap dekat sama Tuhan dan Tuhan tetap dekat sama kita. Nah, supaya Tuhan tetap selalu menjaga kita dimanapun kita berada dan iman kita bertumbuh di situ. Oke adik-adik, kita tutup khotbah cerita hari ini. Kita berdoa ya. Terima kasih ya Bapak untuk cerita yang barusan kami dengar. Bantu kami ya Bapak supaya kami bisa untuk tetap setia dan berani memikul salib kami walau berat. Walau badan kami kecil, tapi kami yakin Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, dan ajari kami untuk semakin menguatkan iman kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan deras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.